Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya lagi-lagi kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, gold berulah kembali ya di sesi Asia. Dia sudah naik kurang lebih 400 poin ya. Dari 29 yang 2907 lah ya, 2907 sampai 2942 ya, 300-an lah, 300 poinan teman-teman gitu ya. 300 pip ya. Atau 30 poin teman-teman untuk kenaikannya. Lalu saat ini kalau kita perhatikan ya, dia turun lagi ya ke 2910 sampai 2908. Dan kalau kita perhatikan juga sini ada gap. Gapnya itu nggak begitu besar ya, tapi memang cukup signifikan untuk menarik harga gold turun kembali teman-teman gitu. Lalu sebenarnya kalau kita lihat juga, saya sudah ingatkan kepada kalian semua di video analisa minggu ini ya, saya udah upload juga tuh di tanggal 10 Februari untuk OI data. Ini 2009 ada kandidat baru teman-teman gitu. Ini sudah saya notice ya ke kalian semua gitu. Kalau masih dilihat, kalau masih ini kandidat 2900 cukup banyak yang jadi target gitu. Jadi sebenarnya nggak heran kenapa gold ini bisa lanjut naik sampai 2900, karena kandidatnya itu cukup banyak di 2900 teman-teman gitu. Jadi kalau kita perhatikan ya, dia udah nge-reach target di 2940 yang kemarin ini ya. Nah, 2940 udah ke-reach, dan ini kan drop ya untuk yang 2945, ada lagi di 2950. Nah, ini sampai 2960. Nah, ini dia butuh momentum lagi untuk masuk ke sini gitu teman-teman. Makanya untuk saat ini dia masih balik lagi ke 2905 yang dimana ini ada 138 untuk call-nya teman-teman gitu. Nah, untuk hari ini kita mau update juga ya OI data ya, tapi sebelum kita update OI data lebih lanjut, kita mulai dulu nih untuk newsnya. Nah, news hari ini ada The Fed ya, Powell mau testify ya, dia mau speech. Jadi speechnya ini 2 hari, antara hari Selasa dan juga hari Rabu teman-teman. Lalu untuk hari Kamis itu ada CPI, hari Jumat itu ada PPI. Nah, CPI ini sebenarnya adalah combo maut ya, dimana kalau kita perhatikan, kalau kita kombinasikan dengan pergerakan atau kenaikan gold saat ini ya, ini akan menjadi combo maut teman-teman gitu. Karena sebelum CPI ya udah begini ya gitu, apalagi CPI, bagaimana nanti si gold ini mau kemana dia gitu ya teman-teman ya. Apakah dia akan lanjut naik atau balik arah turun ya teman-teman ya. Makanya kalau saya perhatikan, saya pernah bilang juga ke kalian, kalau otak itu nge-sell karena harga udah tinggi, mata itu nge-buy, hati labil. Kenapa? Mau di sell takut naik, mau di buy takut turun, harga udah tinggi nih. Ya udah, mending WD aja gitu teman-teman ya. Dan kalau saya udah notice juga ke kalian di tanggal 10 kemarin, kalau kalian berpikir untuk sell, lebih baik di WD saja, simpan duit kalian dan kembali lagi ketika market mulai bersahabat ya teman-teman ya. Jadi ya, harapan saya kalian nggak kena kejebak di rally yang memang cukup gila ini menurut saya teman-teman gitu. Oke. Nah, ini saya juga sudah jelas itu ya, kasih news ya di sini untuk rangkumannya, kalian boleh baca di sini. Terus ini ada the first time rejection yang memang menurut saya cukup bagus ya di 4 hours ya, ini satu. Ya, ini yang kedua, dengan volume yang memang ya tergolong besar, cuma volume buyer kecil nih ya teman-teman ya, maka saya bilang ini cukup bagus. Dan ini juga setelah dia kenaikan ini ya, maksudnya setelah dia rally panjang lagi ya, ini first time lagi nih dia reject kan. Kalau ini kan dia reject juga ya gitu ya, tapi kan candle nggak gitu besar dan nggak disertakan dengan volume juga nih ya teman-teman ya. Nah, beda nih dengan yang ini angkanya naik nih ya, tapi volumenya kecil. Kalau ini kan dia naik. Nah, gimana ya, ini saya jelasin nih. Yang gini. Ini harga naik, volume buyer besar gitu ya teman-teman ya. Ada seller. Nah, seller di sini. Terus nggak lama dia naik lagi kan. Nah, volumenya buyernya kecil. Artinya kan dia nggak bisa makan sih volume buyer seller ini kan untuk volume
buyernya gitu, nggak bisa makan si seller ini gitu. Nah ini posisi ada rejection lagi di sini. Nah, volume seller itu cukup besar di sini teman-teman, yang menunjukkan kalau memang gejolak dari si seller ini untuk saat ini transaksinya lebih besar gitu ya. Semoga aja ini jadi tanda-tanda dia untuk turun gitu. Tapi turun kemana? Nah ini yang perlu kita ketahui dulu. Yang pertama di sini untuk 4 hours ini ada support. Ini support 4 hours gitu. Support 4 hours itu dari harga 2907 sampai 2899 atau kita bulatin ke 2900 gitu teman-teman. Sorry kepencet. Jadi kalau misalkan harga ya masih bertahan di atas 2900 ini ya, berarti posisinya dia masih akan rebound lagi untuk sentuh di bagian ATH sini 2937 sampai 2942 gitu. Atau kalau kita mengambil dari sini nih range-nya. Ini range-nya itu sekitaran ini. Nah, ini range-nya. 2934 sampai 2942 ya untuk range-nya teman-teman di sini. Lalu ini untuk range support ya saat ini itu di 2900 ya, 2900 sampai 2907 gitu. And then ini the next support is 2873 ya. 2873 sampai sini. Nah, ini 2860. Nah, ini adalah next support kalau dengan catatan dia bisa break turun ya, breakdown, nanti jadi mental breakdown kitanya gitu ya teman-teman ya, karena kebanyakan nge-sell terus ditarik ya kan, kena mental ya kan. Makanya jangan sell dulu teman-teman. Kalau kalian mau sell bisa ya, kalau profil resiko masuk nggak masalah gitu. Nah ini the next support ya. Kemudian masih ada lagi di sini. Ini support juga gitu loh. Nah ini support juga tapi sempat di liquid sama harga di 2844 sampai 2840 di sini. Nah ini teman-teman gitu. Jadi ada dua support ya perlu kita perhatikan. Ini hati-hati, ini bisa jadi liquidation ya di sini. Jadi kalian kalau mau ambil dari sini aja. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini cukup oke ya, ini untuk supportnya. Lalu ini support struktur harga kita nominasikan di sini aja. Ini support dari struktur harga di 2834 atau 2830. Berarti saat ini bisa jadi range akumulasi dari si gold itu sendiri gitu. Oke, nah ini artinya masih uptrend gitu untuk gold. Dan itulah kenapa saya bilang kalau udah ATH jangan kalian overconfidence untuk nge-sell gitu, karena ATH itu masih ada ATH lagi gitu ya. Lebih baik kita ketinggalan momen 1 atau 2 momen daripada kita kehabisan duit itu teman-teman ya. Makanya ini jadi pelajaran juga sebenarnya kenaikan ini untuk kita semua ya. Jangan pernah overconfidence ya, karena overconfidence it will kills everything ya, dan akan menghabiskan semuanya ya. Terutama kalau kalian udah SL nih ya, misalkan kalian nge-short di sini ya kan, harga naik turun terus turun lagi. Nah ini kan SL nih, SL kalian. Nah kalian nge-short lagi karena kesel nih, short lagi di sini, SL di sini lagi, terus kalian nggak mau SL-in. Tau-taunya harga di bawah naik dengan harapan padahal kalian mau turun lagi ke sini gitu teman-teman kan. Ternyata harga di bawah naik nih ke sini gitu loh. Nah sekarang posisinya kalau kita tahan itu mau tahan sampai mana gitu loh. Dia mau naik sampai mana nggak ada yang tahu. Apakah ini dia akan naik lagi ya atau dia akan turun? Ya masih tanda tanya gitu loh teman-teman. Ya tergantung, sebenarnya lebih tergantung dari The Fed ya mau ngomong apa nanti selama 2 hari ini, dan ditambah data inflasi. Kalau misalkan data inflasinya itu bagus untuk USD, nah itu kan berarti CPI-nya naik nih ya. Otomatis si The Fed ini nggak akan bisa memangkas suku bunga lagi gitu kan teman-teman kan. Dia harus mempertahankan suku bunga di tingkat yang tinggi. Nah itu bisa menjadi aksi take profit untuk
gold itu sendiri ya, sehingga gold itu bisa dibawa turun gitu teman-teman. But kalau misalkan hasil CPI jelek, nah ini tanda tanya apakah dia akan anomali turun atau dia mengikuti dari CPI itu. Nah, itu lanjut naik lagi gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, itu yang perlu kita waspadain gitu. Maka kalau kalian dapat sell di sini ya, itu jangan terlalu overconfidence juga untuk ngehold tanpa SL plus atau tanpa dibuat jadi BEP ya, karena bisa aja sewaktu-waktu harga naik lagi. Kita ambil kejadian yang ada di sini, kalian dapat sell di sini ya kan, kalian udah hold naik lagi, terus kalian sell lagi, malah dibawa nyangkut di sini teman-teman. Nah itu yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran gitu, jadi kita evaluasi diri kita juga gitu teman-teman. Oke, itu untuk mapping. Nah, sekarang kita mau lihat untuk open interest ya. Ini yang 0 DTE, artinya day to expire ya. Nah, ini 2009 udah cukup tebal ya. 2009, 2009, 10. Nah, 2030 pun tadi ya. Ini udah coverage semua sama dia sebenarnya. Ya, dari 2920 sampai 2930. Ini udah kena semua. Lalu the next target is 2945, 25, 2950. Nah, ini kosong. Ini kosong. Ini kosong, teman-teman. Ya, ini di atas-atasnya masih kosong. Artinya memang belum ada banyak order yang di bagian atas sini gitu. Jadi kalau kita lihat memang biasanya masih wait and see karena mereka masih nunggu di tengah dengan range harga 2930 sampai 2900 gitu. Jadi 2930 sampai 2900 ini adalah range harga main mereka ya, atau sideway-nya mereka ya di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian nah ini range sideway-nya mereka nih. Kemudian untuk lowest point itu saat ini ada 2885 ya sampai 2875 untuk saat ini teman-teman gitu. Ini kalau kita lihat dari OI data ya, dari OI data ini lowest point ini terdekat 2900, lalu ini untuk yang lowest pointnya yang ini untuk area akumulasi ya 2910 sampai 2930. The next target is 2945 sampai 2950 gitu teman-teman. Nanti saya bagikan ke channel utama Jurnal Trading ID di Telegram ini teman-teman. Oke. Oke, jadi untuk hari ini jadi kita tunggu poll dulu ya, dia mau speech testify itu bagaimana nanti ya. Pokoknya kalian yang mau trading tetap usahakan jaga risiko ya, jangan sampai kalian terlena nih ya. Kalau misalkan apa ya, oh iya nanti harganya itu pasti turun gitu, oh udah ATH nih ya, gua sell aja gitu kan, nggak usah pakai SL, terus layernya banyakin tuh ATH di sini gitu kan. Nah, kita nggak ada yang tahu nih, ini juga kita pikirnya ATH di sini, tapi kan harga naik lagi gitu teman-teman ya. Jadi tolong jaga lot kalian. Jadi yang salah itu sebenarnya kalau misalkan MC ataupun habis modal itu bukan karena market, tapi karena kita sendiri yang memang overconfidence dan juga cukup serakah ya di dalam market ini, karena nggak bisa atur risk dan kita pikirkan adalah cuma profit, menang, menang, dan menang tanpa kita memikirkan risikonya masing-masing gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya, jadi mungkin itu dulu sih yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada next video.